Festival Kembang Api Penghu dimulai pada tanggal 6 malam. Tahun ini, Pemda bekerjasama dengan Disney untuk pertama kalinya menghadirkan Marvel Universe dengan 300 drone dan berhasil menarik perhatian banyak penggemar Marvel. Karena pandemi, masyarakat tidak bisa pergi ke luar negeri. Liburan di luar pulau bak di luar negeri menjadi tren wisata populer. Memasuki tahun ke-18, festival ini menarik lebih dari 420.000 turis pada tahun sebelumnya. Tahun ini diperkirakan akan mencapai ketinggian baru. Selain pertunjukan drone, Pemda juga mengundang penyanyi populer untuk menghibur dan sepasang kekasih berhasil dalam lamaran pernikahan. Festival Kembang Api ini akan berlangsung dari 6 Juli hingga 3 September dan 21 ajang kembang api juga akan diadakan di luar pulau. Banyaknya pesanan kupon triple versi kertas membuat Kementerian Ekonomi menambah satu putaran pada 8 hingga 12 Juli. Pesanan digital dan minimarket masih berlanjut dan pengambilan kupon dijadwalkan pada 22 hingga 30 Juli. Sementara untuk kantor pos di seluruh Taiwan per tanggal 15, Kementerian Ekonomi menggunakan pembagian dengan angka terakhir kartu identitas, di mana angka tunggal bisa memberi kupon pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan angka genap pada hari Selasa dan Kamis. Pada tanggal 18 dan 25 ditambahkan 2 hari lembur tanpa membedakan angka ganjil dan genap. Selain itu, pembelian kupon triple kantor pos dibatasi 5 jatah per orang. Menurut statistik terbaru, hingga pukul 11 tanggal 7, jumlah pesanan kupon kertas mencapai 6,87 juta dan digital 1,33 juta. Statistik terbaru dari Bahan Makanan dan Obat-obatan FDA menunjukkan jumlah kasus keracunan makanan tahun lalu mencapai 503 kasus dengan 6.944 orang keracunan, bertambah 50% dari tahun lalu yang 398 kasus, 4.616 orang dan mencapai rekor tertinggi dalam 23 tahun, tertinggi kedua dalam sejarah. FDA menjelaskan dari total kasus keracunan, 4.000 kasus keracunan terjadi di sekolah yang disebabkan kesalahan perusahaan catering. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2011 tidak ada kasus kematian akibat keracunan makanan di Taiwan, tetapi ada 2 orang yang meninggal pada tahun lalu. Salah satunya karena menangkap dan memakan sup kodok yang kemudian diketahui mengandung racun kodok Formosa. Yang satunya lagi meninggal karena mengkonsumsi jamur vomiter hijau yang beracun. 蟾蜍毒性主要是在它的耳下腺跟它的皮肤会分泌这个毒液，那它主要作用在心脏，所以会造成严重的时候会造成心律不整，那就猝死。对，那当然它可以造成其他的症状，不过主要是心脏的毒性。那绿鹧鸪它其实主要是造成恶心、呕吐这种肠胃的症状。那我们有碰过有人严重的话可能会休克。 Dokter menyarankan selama musim panas, makanan yang dibeli harus dihabiskan dalam 2 jam. Jika tidak habis atau belum mau makan, masukkan ke kulkas sesegera mungkin. Jika terjadi keracunan makanan, simpan contoh makanan dan segera salib perawatan medis. Seiring meredanya pandemi di Tiongkok, banyak pasangan baru yang mengambil foto pernikahan di Shanghai. Tetapi karena banyaknya perselisihan yang timbul selama isolasi di rumah, jumlah permohonan perceraian baru-baru ini juga melonjak tinggi. Statistik menunjukkan angka perceraian saat ini telah mendekati 4 kali lipat dari 20 tahun yang lalu. Dari 4,5 juta perceraian setiap tahun, banyak perceraian disebabkan perselingkuhan. 男性委托人调查自己配偶的情况下，这种出轨的概率的话，差不多在80%左右；而女性委托人在调查自己配偶的情况下的话，这种出轨率至少95%。 Pakar berpendapat bahwa salah satu penyebab terjadinya fenomena perselingkuhan dan perceraian di Tiongkok adalah kemajuan internet yang memudahkan seseorang untuk mencari teman. 一个是手机，那么让大家呢很轻易的就可以跟别的异性去建设这种关系，这是一个非常大的一个原因。那第二个原因呢，就是说我们的这个叫做呢就是节奏太快，第二个原因就是节奏太快，导致我们的这个工作节奏快，工作压力大。 Pemerintah Tiongkok telah meloloskan rancangan undang-undang sipil pada bulan Mei yang memberikan kelonggaran kepada pasutri yang mengajukan perceraian. Jika salah satu pihak berubah pikiran, dapat mencabut kembali dalam waktu 30 hari. Banyak anak muda berpendapat desain tentang 1 bulan ini memang memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir tentang hubungan pernikahan. Tetapi perceraian yang disebabkan KDRT tidak termasuk dalam aturan ini.